Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan naikkan satu pujian saat pagi hari ku datang padamu. Saat pagi hari ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, memujimu, memasuki hadiratmu Tuhanku. Ku rasakan sukacitamu. Haleluya. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, ku bermazmur. Haleluya, puji Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, memujimu, memasuki hadiratmu Tuhanku. Ku rasakan sukacitamu. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, ku bermazmur. Haleluya, puji Tuhan. Dulu, sekarang, dan sama. Haleluya, haleluya, ku bersyukur. Haleluya, ku bermazmur. Haleluya, puji Tuhan. Dulu, sekarang, dan sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara Albert Januar Christian masuk dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat rahmat kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami, yang begitu melimpah, yang tidak pernah berhenti, yang selalu baru Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali beribadah, walaupun kami masih berjauhan satu dengan yang lainnya. Kami masih harus melaksanakan ibadah kami dengan cara yang daring. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun itu kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami mau mengimani bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Kami mau menyerahkan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, pencipta kami, penjunan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, dari pemain musik, WL, Tuhan pembawa firman, sampai dengan editor, semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku.
dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Sebab itu marilah kita berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Sorak Nyaring Gori dan Bila Ku Hidup Benar menurut firman Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Nyanyi hosana, hosana dan glory. Oh haleluya. Puji Tuhan bagi Sang Raja Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya.
adalah nama yang selalu kita sebutkan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga firman yang Kau berikan kepada kami dapat mendengarnya dengan baik dan melakukannya juga Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau untuk terus belajar, untuk menyerahkan segala anggota tubuh kami Tuhan, untuk menjadi senjata kebenaran-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya kalau saudara bisa
tetap beribadah dengan sukacita, dengan ucapan syukur seperti puji-pujian tadi ya, menaikkan nyanyian glory bagi Dia. So kita akan melanjutkan ya, Wahyu pasal 7. Kita langsung membaca Wahyu pasal 7 ayat 9. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara langsung ya, konsentrasi, saudara membayangkan pemandangan ini gambar ini mudah-mudahan lumayan membantu ya saudara. Bayangkan saudara, aku melihat, Yohanes melihat, dan kita hari ini diajak melihat, walaupun dengan imajinasi masing-masing ya. Gunakan imajinasi saudara, karena kita akan harus ingin ada di ya pada hari itu. Ya. Hari ini kita melihat dan kita yakin dan harus saudara, hari itu kita ada di sana bersama mereka. Amin saudara. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta Allah ya, dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, kalau ngedengar ayat ini ya, tentu pertama adalah kita melihat ini di mana ya, lapangan besar gitu ya. Kira-kira segede apa ya kan yang bisa semua suku bangsa, semua segala macam, dari segala macam bahasa dan sebagainya. Bayangkan saudara, ini kumpulan luar biasa, nggak pernah terjadi ya sebelumnya. Kalau saudara bisa membayangkan seluruh orang Kristen dari seluruh dunia ya berkumpul di satu tempat, bukan di satu zaman, di segala zaman. Ini yang kita perkirakan ini yang akan terjadi. Ya kan, benar nggak? Satu hari kita akan bertemu dengan Bapak Abraham, dengan Musa, dengan Habil, ya, Adam dan Hawa, tentunya nenek moyang kita yang pertama. Kayak apa sih ya Adam dan Hawa mukanya? Ini saudara, hari itu, amin. Saudara, inilah pengharapan besar kita ya. Bukan hanya kita kumpul-kumpul ngedengerin konser, tetapi bertemu dengan wajah dengan kekasih jiwa kita. Ya, inilah hari yang kita tunggu-tunggu ya. Makanya memakai jubah putih, karena nanti kita bahas ya. Memegang daun-daun palem ya di tangan mereka. Itu biasanya ngapain saudara pegang daun palem? Biasanya kalau di zaman itu menyambut kedatangan raja ya kan. Waktu Yesus mau masuk Yerusalem itu orang-orang menyambutnya dengan melambaikan daun palem. Itu biasanya berhubungan dengan perayaan-perayaan besar. Oke saudara, di sini juga kita bisa mengingat sesuatu yang pernah Yesus katakan, yaitu apa? Pergilah ke ujung-ujung bumi ya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi ini semacam sebuah gambaran yang belum terjadi, waktu itu belum terjadi ya, waktu Yohanes menerima wahyu ini, tetapi sebuah kepastian bahwa apa yang Yesus amanatkan itu benar-benar terjadi saudara. Pada akhirnya memang semua bangsa itu ada, dari semua bangsa itu ada yang jadi murid Tuhan. Enggak semua, karena memang enggak semua dipilih ya kan,
Tetapi semua suku bangsa, semua bahasa boleh dibilang itu ada murid-murid Yesus, ya, yang menang, ya, yang akhirnya sampai ke tempat ini, ya, pada hari itu. Jadi ini sekedar mengingatkan bahwa kita ini berkumpul menghadap ke tahta sorga, ya, di gambar berikutnya. Nah, ini kita ada di lingkaran ketujuh, saudara, ya. Sudah tentu masih ingatnya lingkaran 1, 2, 3 itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lingkaran keempat kerub. Lingkaran kelima 24 tua-tua. Lingkaran keenam para malaikat. Lingkaran ketujuh adalah bangsa-bangsa dari segala suku dan bahasa. Ini selesai, saudara, misi Tuhan, ya. Misi Kristus ke dunia selesai di sini sebetulnya, ya. Di sanalah, saudara, kita bisa menyembah sebagai yang mana yang mungkin nggak pernah kita bayangkan. Menyembah Tuhan, ketemu Tuhan secara langsung, Allah duduk di tahta dan kita menyanyi. Tidak seperti ibadah-ibadah hari-hari ini kita berusaha keras untuk konsentrasi, gitu ya. Dengan ruangan seperti ini, di mana yang memimpin saudara untuk menyembah Tuhan juga mungkin punya cacat-cacat kekurangan secara manusiawinya, sehingga musik-musik yang mungkin masih kurang bagus, ya, ruangan yang akustiknya tidak mendukung, suara-suara tidak jelas kadang-kadang. Tetapi saudara, di sana nanti pada hari itu, saudara, kita benar-benar bisa menyembah pas. Ya, kita akan lihat ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ya, dengan suara nyaring, dengan suara lepas, bukan karena disuruh, ya. Karena pemimpin pujian nyuruh, ayo kita nyanyikan, lalu baca, nggak ada proyektor, ya, saya yakin, karena sudah hafal, sudah ditaruh nyanyian baru itu, ya, di dalam jiwa kita semua. Nah, di sini saudara mungkin kata-katanya yang perlu diluruskan sedikit. Keselamatan bagi Allah, bukan bagi Allah, kayaknya yang lebih tepat di terjemahan NAB atau BIS, ya, bahasa Indonesia hari-hari juga sama. Keselamatan datang dari Allah kita, ya, sebagai sebagai penguatan deklarasi bahwa keselamatan itu memang hanya dari Allah, tidak ada dari nama lain, ya, tidak ada keselamatan, hanya Allah yang bisa memberi keselamatan. Dan lalu saudara di ayat 11 dan 12 dilanjutkan dengan semua malaikat, ya, lingkaran ke-6 berdiri dan tua-tua dan keempat makhluk, lingkaran 5 dan lingkaran 4 tersungkur, berdiri dan lalu tersungkur di hadapan tahta. Bersama-sama kita juga pasti tersungkur. Bayangin saudara, anggap aja 3, saya nggak tahu ya, perkiraan 3 miliar kayaknya nyampe, ya. Ya, saudara, harus meyakini sekali, ya, bahwa ini akan menjadi sukacita besar buat kita semua, ya, saudara, ya. Hari ini benar-benar hari benar-benar kita lega lah, benar-benar kita, wah, kayaknya sukacita yang bikin kayak ingin meledak, ya, saudara, ya. Benar-benar semua yang hari ini mungkin kita cuman bisa ngebayangin kalau diingetin, ya. Kalau saudara baca Wahyu mungkin, ya, baru bisa inget, karena hari-hari di dunia itu nggak ada yang kayak begini, saudara. Apalagi sekarang lagi COVID, boro-boro, ya, kumpul banyak-banyak di lapangan udah nggak ada, ya. Kemarin Olimpiade di Jepang juga nggak ada yang boleh nonton, saudara. Jadi kerasa banget hari-hari ini susah mungkin untuk
saudara mengharapkan hal-hal sebesar ini, tetapi saudara ini justru perlu sekali karena penghiburan kita hanya ada di dalam janji-janji Tuhan ya. Jadi harus menjadi kekuatan ketika kita mengalami apapun di dunia ya. Hari itu akan datang gitu ya. Hari itu tidak lama saudara ya. Saya udah melewati hampir 3/4 waktu saya di dunia. Jadi cepet banget saudara ya. 3/4 usia itu cepet. Sebentar lagi habis waktu saya. Jadi kalian yang masih muda harusnya berpikir lebih keras ya untuk bagaimana mengatur waktu supaya hari itu saya ada di situ nggak malu gitu kan. Oke? Sekarang saudara kita lanjutkan ayat 13 ya. Oke ya, saudara udah pernah dengar ya, ini udah pernah dibahas. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ya, gambar yang tadi coba, siapakah mereka yang pakai jubah putih itu? Gambar sebelumnya, yang bawa daun palem. Nah ini ya, pakai jubah putih semua. Siapa mereka? Dari mana mereka datang ya? Saya bacakannya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ini kayak kata Yohanes. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Seperti kita sudah bahas, kesusahan yang besar ini adalah kesusahan yang menimpa gereja Tuhan sejak gereja itu berdiri sampai Yesus datang. Kenapa disebut kesusahan besar? Karena nggak ada berhentinya. Penganiayaan terhadap umat Tuhan itu di segala zaman nggak pernah habis, saudara ya. Bukan hanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan oleh orang-orang yang mengaku percaya Tuhan. Ingat saudara, gereja awal itu dianiaya oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Ya saudara. Yang menyembah Yahweh, yang menyembah Yehova, mereka yang menganiaya. Jadi konflik antara umat Kristen sendiri itu saudara luar biasa ya, dari zaman ke zaman. Hari ini pun masih banyak ya. Tentu saja hari ini harusnya sudah sangat berkurang karena peradaban dan sebagainya. Tetapi ya gilirannya dari kelompok lain ya. Jadi kesusahan besar ini memang luar biasa besar, masif ya saudara, dan ini adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan manusia, kita tahu. Keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba ya. Saya lanjut sampai selesai dulu ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Karena mereka ini sudah keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, maka mereka sekarang bisa berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka ya. Ini nanti dibahas di Wahyu pasal terakhir ya, tentang langit dan bumi yang baru. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, bukan saja secara jasmani, tapi secara rohani, secara jiwa ya. Tidak ada lagi lapar dan dahaga, tidak ada lagi yang merasa kurang dicintai, kurang dihargai ya, kurang berguna, tidak ada lagi ya. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saudara, di bawah bumi itu orang harus berpeluh ya kan. Ingat kutukan yang dijatuhkan Tuhan terhadap Adam karena berdosa kepada Tuhan ya, tanah terkutuk, kamu harus berpeluh. Walaupun kutukan itu dikurangin ya, waktu sesudah air bah itu dikurangi, di mana tidak usah terlalu berkeringat, tanah sudah bisa menghasilkan buah, dan musim menuai itu
bisa terus berjalan, tidak sebelumnya sangat susah ya. Jadi itu tidak ada lagi saudara ya, panas terik matahari itu melambangkan tentang harus capek. Saudara, di dunia ini harus capek, apa-apa harus dengan kerja keras, itu tidak akan lagi karena kita akan beristirahat ya. Sebab anak domba yang di tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan ya. Ada kelegaan, ada kesegaran, ada pemulihan dari segala duka di dunia ya, yang ada. Dan yang terakhir saudara, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, inilah kiranya yang selalu diingat oleh saudara ketika ngalamin banyak masalah ya. Banyak kesedihan, banyak nangis. Saudara, itu tidak hanya sementara, saudara, bertahan ya. Selama di dunia memang dunia itu begitu ya saudara. Bahkan makin lama ya kejahatan dunia ini, kasih itu akan makin dingin, artinya saudara akan lebih banyak menangis lagi di tahun-tahun yang akan datang, kemungkinan besar ya. Kita akan lebih banyak dipancing untuk kesal marah kepada keadaan ya. Kita nggak boleh nyalahin orang lain, nyalahin diri sendiri juga percuma sebetulnya. Yang penting adalah bagaimana kita kuat ya kan, kuat, tidak mudah larut dalam duka cita, bahkan harus selalu bersuka cita, bukan karena keadaannya berubah menjadi baik, tetapi dalam pengharapan bahwa janji Tuhan akan menghapus segala air mata itu sudah dekat gitu ya. Seperti saudara menghitung umur, udah dekat, nggak lama ya. Nah, jadi tidak lama saudara sebetulnya di dunia ini kita dengan pengharapan ini kita bisa bertahan harusnya, oke? Nah saudara, ini semua adalah hal-hal yang baik ya. Memang wahyu itu sebetulnya untuk menghibur. Jadi kalau saudara tidak bisa menemukan penghiburan di kitab Wahyu, ada yang salah bacanya ya. Jadi kita diberi oleh Tuhan mengenai hal-hal yang akan terjadi, tapi jangan diambil yang negatifnya doang. Apalagi yang jelas-jelas dikatakan itu tidak akan menimpa ya, seperti sangkakala dan cawan murka, itu bukan buat orang percaya. Penderitaan kita itu hanya yang dimeterai-meterai ya. Memang aniaya itu tidak akan berhenti ya. Tetapi orang-orang yang di luar Tuhan juga oleh Tuhan tidak dibiarkan itu ya. Tuhan juga ingin mereka bertobat ya. Ingat kitab Yehezkiel mengatakan Tuhan tidak menghendaki kematian dari siapapun, manusia mati binasa itu Tuhan tidak menghendaki. Karena itu Tuhan tidak memberi kesenangan melulu, memberi peringatan sangkakala itu ya, trompet, dan Tuhan akhirnya tidak memberi kesempatan lagi demi menyelamatkan orang-orang yang setia. Tuhan akhirnya menumpahkan cawan murka, artinya penghakiman yang adil itu akhirnya dijalankan. Saudara, jadi kita memang dihibur dalam pengertian bahwa di dunia ini kita memang harus bertahan, saudara. Ya, tidak ada yang bahagia, saudara. Semua orang juga menderita, ya, sebetulnya, apalagi secara rohani. Oke? Nah, saudara, lalu apa yang menjadi pesan yang perlu kita ambil untuk menjadi bagian kita sekarang? Jadi kita harus bagaimana sebetulnya kan? Itu yang tentunya saudara sudah tahu dan perlu diingatkan terus ya. Di sini dengan satu kalimat yang tidak pernah kita temukan di tempat sebelumnya ya, di kitab-kitab lain. Ini ya yang menjadi judul firman Tuhan hari ini adalah mereka, orang-orang yang kita harusnya masuk itu di sana itu telah mencuci jubah mereka ya, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan selama di bumi ya, selama menghadapi kesusahan yang besar ya, selama hidup di dunia,
mereka juga melakukan hal yang lain, yaitu mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, saudara. Jubah putih kadang-kadang dipakai istilah pakaian putih, itu dipakai oleh siapa saja, ya. Beberapa yang bisa saudara temukan ya, kita pertama adalah dikenakan oleh yang lanjut usia, ya, dan di pasal 7 ayat 9 yang merujuk kepada Allah sendiri. Lalu ketika Yesus dipermuliakan, ya, di atas bukit, Yesus juga memakai baju putih yang sangat putih yang nggak pernah ngelihat, ya. Murid-murid nggak pernah lihat yang seputih itu, ya. Sudah bisa baca di Matius, ada di Markus pasal 9 ayat 3, ya. Lalu pakaian putih juga disebut dipakai oleh malaikat yang ada di dalam kubur waktu Yesus bangkit, ya. Ada seorang muda berpakaian putih berkilat gitu, ya. Dan itu adalah malaikat. Lalu saudara di Wahyu pasal 4 ayat 4 dipakai juga oleh 24 tua-tua. Lalu di Wahyu 15 ayat 6 7 malaikat. Jadi saudara, pakaian putih ini seperti bukan sekedar pakaian, itu merupakan sesuatu lambang yang spesial, ya saudara, ya. Hanya dipakai oleh orang-orang kudus, saudara. Allah yang Maha Kudus, lalu malaikat, tua-tua gitu, ya. Ini mewakili keberadaan mereka yang suci, saudara, ya. Pakaian ini menggambarkan kesucian pribadi-pribadi ini. Tetapi di bagian lain kita menemukan bahwa jubah putih atau pakaian putih itu diberikan juga kepada para martir, ya. Di Wahyu pasal 6 ayat 11, materai kelima. Mereka diberi, kalau di situ dikatakan mereka diberi jubah putih, ya, dan disuruh menunggu beberapa waktu sampai jumlah martir itu genap, ya kan, saudara. Dan lalu di Wahyu pasal 3 ayat 4 juga diberikan kepada jemaat di Sardis yang tidak mencemarkan diri, ya. Ya, ini mulai sedikit beda, ya saudara. Ada keterangan tidak mencemarkan diri. Lalu di Wahyu pasal 3 ayat 5 hanya jemaat Tuhan yang menang yang akan dikasih pakaian atau jubah putih. Nah, lalu yang mungkin bisa menghibur banyak jemaat Tuhan adalah jemaat di Laodikia diberi kesempatan, saudara. Bahkan disuruh oleh Tuhan harus beli, ya, harus membeli pakaian putih. Di sini harus beli, saudara. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan, saudara. Jadi pakaian putih bagi kita umat Tuhan, kita itu telanjang, ya saudara, miskin, nggak punya baju, ya, nggak punya kebenaran. Tetapi Yesus datang menebus kita dan mengangkat kita menjadi anaknya, diberi pakaian kebenaran, ya saudara. Tetapi saudara, jemaat Tuhan itu harus bertindak di sini, ya saudara. Jemaat Sardis harus menjaga kekudusan. Seluruh jemaat Tuhan di segala zaman harus menang, ya. Kita udah belajar mengenai kategori menang. Jemaat di Laodikia harus membeli, harus bayar harga, saudara. Artinya harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dijual, ya saudara. Harus ada yang dilepaskan untuk memperoleh pakaian putih pengudusan, ya, boleh dibilang, ya saudara, ya. Sekarang kita lihat di keterangan lain di Wahyu 19 ayat 8. Ini juga sebenarnya bicara tentang semua, ya, yang tadi, ya. Sekumpulan besar orang-orang dari segala suku bangsa itu, sebenarnya ini yang dibawa ke Wahyu pasal 19 ayat 8 ini, karena ini sudah ngomong ke pemerintahan Allah yang baru, dan kepada orang-orang yang terpilih, ya, kita harusnya termasuk, dikaruniakan supaya mereka
memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kain lenan halus ini yang dipakai Yesus ya dalam penampakan diri kepada Yohanes. Warnanya putih sama ya, putih bersih. Nah, di situ ada dalam kurung, di terjemahan KJP, NKJP itu enggak dalam kurung. Jadi ini sekali lagi saya pernah terangkan, yang dalam kurung itu adalah teks aslinya memang ada dua macam, saudara ya. Yang paling banyak, yang paling dominan teks asli yang ditemukan, bukan teks asli maksudnya teks tertua ya, yang ditemukan dan menjadi sumber terjemahan bagi Alkitab kita itu ada dua versi ya. Yang satu itu lebih panjang ya. Yang satu pendek, yang satu panjang. Yang pendek itu saudara bisa temukan di NIV, itu semua yang pendek di NIV. Yang dalam kurungnya nggak akan ada. Tetapi di terjemahan-terjemahan yang lain itu seperti terjemahan bahasa Indonesia itu ditulis lengkap tapi pakai kurung. Gitu. Ya, saudara, ini bukan berarti tambahan, bukan ya. Ini adalah teks juga, oke? Nah, di situ dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ya. Itu ada dua hal saudara. Pertama adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Patokannya apa benar ya? Kebenaran firman Allah ya. Standar yang Tuhan kasih. Apakah semua orang bisa melakukan perbuatan yang benar ini? Enggak bisa. Hanya orang-orang kudus, orang-orang yang disucikan oleh darah Kristus. Saudara, jadi tadi kita baca pakaian putih itu diberikan seolah-olah bukan hasil usaha kita ya kan? Tetapi kita juga tadi membaca bahwa harus ada usaha, harus tidak mencemar, menjaga supaya tidak cemar, harus menang ya. Harus menjual segala kenajisan, harus melepaskan dosa-dosa ya, Laodikia, dan membayar harga untuk, artinya mereka harus bertobat, harus menyangkal diri, harus melepaskan segala keduniawian, dosa-dosa yang mengikat. Artinya harus ada usaha. Dan di sini diterangkan bahwa justru pakaian putih itu adalah lambang dari sudah ada perbuatan. Jadi bukan orang-orang yang tidak berbuat yang boleh menerima, orang-orang yang sudah berbuat dan harus orang-orang yang kudus, yang masuk kategori kudus, ya, saudara. Dua syarat ini harus dipenuhi. Nah, mengenai perbuatan yang mana itu di Wahyu 14 ayat 13. Saudara sering dengar kalau orang meninggal ya di tempat-tempat di mana kita melayat orang mati. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan sudah meninggal itu bahagia karena sudah nggak usah bekerja ya saudara ya. Boleh istirahat dari jerih lelah. Jerih lelah apaan? Cari duit? Bukan saudara, walaupun nantinya termasuk ya. Dari segala perbuatan yang benar, berjerih lelah untuk melakukan yang benar kan gitu kan. Karena di atas itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar saja yang akan diperhitungkan, yang layak, artinya kamu sudah melakukan yang benar, kamu buktinya apa? Nanti di sorga itu dapat pakaian putih. Gitu. Nggak ada yang pakai pakaian lain, saudara ya. Jadi itu bukan soal seragam atau bukan, tetapi itu semacam status kita ini sudah lulus atau belum, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi saudara, jelas ini mengacu kepada perbuatan-perbuatan selagi hidup, ya kan? Jadi baju putih, jubah putih itu tidak akan pernah saudara dapat kalau selama saudara di dunia
itu tidak pernah berjeri lelah untuk melakukan apa yang benar, ya. Tadi juga di pujian ada ya, kalau kita hidup benar dan sebagainya. Jadi itu memang harus menjadi semacam nafkah kita di dunia itu ya. Nafkah kita yang sebenarnya ya, atau investasi kita atau apalah ya, jerih lelah. Bayangkan, bukan lagi sebagai kutukan, saudara, kamu harus berjerih lelah, berkeringat untuk bisa makan, bukan. Tetapi kamu harus berjerih lelah supaya kamu layak berdiri di hadapan takhta Allah pada hari itu. Amin, saudara. Ini perlu diingat betul-betul. Jadi walaupun keselamatan itu pemberian ya, karena saudara tidak mungkin saudara diselamatkan kalau Yesus tidak dikorbankan. Tetapi bagaimana kita menyambut Yesus itu, bagaimana kita menyikapi keselamatan yang begitu mahal itu ya. Adakah kita menghargai keselamatan itu? Adakah kita mengucap syukur? Atau kita menganggap rendah, menganggap remeh? Itu dari perbuatan, dari sikap, dari bagaimana saudara mengisi waktu selama di dunia. Oke? Jadi ada jerih lelah ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah jubah putih ini sekedar pemberian atau juga harus merupakan hasil usaha kita, campuran. Campuran, tetapi inisiatifnya itu bukan dari manusia, dari Allah. Oke? Karena kita melihat bagaimana peran Allahnya ya. Di sini bagaimana peran Allah, dan lalu bagaimana kita melibatkan diri supaya jubah putih ini ya benar-benar kita usahakan, benar-benar kita berjerih lelah dan kita bakal dapat. Oke? Kita baca Ibrani pasal 9 ayat 14 ya, di slide berikutnya. Kita baca sama-sama. Ini di ayat 13-nya itu, kalau darah lembu jantan saja bisa menyucikan secara jasmani, itu kan. Di ayat 14-nya ya, betapa lebihnya ya, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, di sini kita melihat kenapa untuk melakukan yang benar itu kita perlu darah Kristus, ya, saudara. Kalau kita baca benar-benar ayat ini, kesimpulannya adalah pertama, hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu adalah yang paling asli, yang merupakan dasar dari tindakan kita, ya. Jadi sebetulnya tindakan kita itu niatnya baik atau tidak itu tergantung di dalamnya, gitu kan. Orang nggak akan bisa tahu saudara berbuat baik, ya. Saudara muji orang itu niatnya muji atau sebetulnya nyindir, itu gimana orangnya, ya saudara. Atau iri, tidak selalu bisa ketahuan, saudara. Apalagi nyumbang-nyumbang ya saudara ya, ngasih sedekah dan sebagainya. Itu niatnya sebenarnya apa gitu? Ada apa? Ada udang di balik batunya nggak gitu? Itu kan tergantung di hati. Saudara datang ibadah, datang paling pagi, apakah itu dari hatinya memang karena cinta kepada rumah Tuhan atau karena ingin kapuji? Itu susah, saudara. Kalau kita manusia menilainya sederhana ya, datang paling pagi, oh ini jemaat yang paling bagus gitu ya, nggak pernah telat dan sebagainya, udah pasti paling bagus. Tetapi hati nuraninya seperti apa kita nggak bisa tahu, saudara. Niat apa sebetulnya? Bisa aja itu adalah orang-orang yang berniat jahat, ya, yang dalam waktu 3 bulan pertama nggak ada yang tahu, semua senang, ya, karena kelihatan bagus pisan. Tahu-tahu pada bulan keempat dia ngerampok, saudara. Lagi saudara berdoa semua HP-nya hilang,
orang itu, saudara. Bisa nggak? Bisa, saudara. Kita seringkali di dalam hidup ini tertipu oleh orang-orang yang, saudara, hati nurani manusia hanya bisa disucikan oleh darah Kristus. Ini ayat Ibrani ini jelas, ya. Tidak ada, saudara, tidak ada cara lain untuk memperbaiki hati nurani. Ingat, hati nurani ini adalah yang paling asli. Nah, masalahnya menurut firman Tuhan, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Yang dimaksud jatuh dalam dosa itu apa? Semua orang pencuri? Enggak, saudara. Semua orang perampok pernah ngebunuh? Enggak. Seumur hidup enggak akan pernah ngebunuh. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Semua kenajisan berasal dari dalam. Yesus ngomong begitu, apa artinya? Semua manusia yang berdosa itu di dalam hatinya, hati nuraninya itu sudah rusak, sudah licik, sudah ada selalu kecenderungan untuk berbuat jahat. Minimal niatnya sudah ada, tahu bagaimana merencanakan sebuah kejahatan. Orang yang paling baik pun bisa merencanakan kejahatan walaupun hanya di dalam hati, di tempat tidur. Kenapa? Karena sudah rusak, saudara. Sudah tidak ada kesucian, ya, sudah kotor. Kerusakan-kerusakan yang sebetulnya hati manusia itu tidak bisa diperbaiki kecuali oleh darah Kristus. Nah, ini ya. Artinya semua yang dilakukan tadi ya dikatakan darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Artinya buah dari hati nurani yang rusak adalah perbuatan yang sia-sia. Apapun, sehebat apapun seseorang berbuat amal, ya, ada orang-orang yang mungkin begitu baiknya, saudara, ya, dia mau membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin, ya, menyumbang sana sini, nyumbang gereja, nyumbang rumah-rumah ibadah. Dia juga orang yang sangat giat, sangat taat dalam beribadah kepada menurut agamanya masing-masing. Kalau hatinya tidak pernah disucikan oleh darah Kristus, maka tidak akan diperhitungkan Tuhan. Itu prinsip firman Tuhan, betul. Jadi saudara, ini yang dimaksud jubah putih ini adalah hasil campuran, ya, dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu darah Kristus yang diberikan untuk menguduskan, ya, pengorbanan Kristus, semuanya itu bagian yang paling besar. Tetapi juga bagaimana kita lalu dengan hati nurani yang sudah disucikan itu lalu melakukan perbuatan-perbuatan nyata, saudara. Jadi hati yang bersih ini dulu pertama, saudara. Hati yang bersih ini harus punya dulu, dan lalu dibuktikan bahwa hatinya sudah bersih itu adalah dengan tindakan-tindakan yang kita sebut tindakan kasih, saudara. Di mana kasih itu tidak ada kepentingan diri, ya, tidak ada niat menyombongkan, kemurahan hatinya benar-benar tanpa pamrih dan sebagainya, ya, saudara. Jadi saudara, jangan saudara menggembor-gembor lalu membanding-bandingkan, ya, memakai teladan orang-orang di luar Tuhan mengenai perbuatan-perbuatan baik. Walaupun firman Tuhan mengajarkan hal yang sama, ya, kemarin dibahas bahwa ibadah yang sejati itu adalah merawat orang, anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Jadi saudara, kegiatan menolong orang miskin itu tentu adalah salah satu, ya. Tetapi kita jangan menjadi tersesat dengan membanding-bandingkan, gitu, ya. Karena orang yang di luar Tuhan, apapun perbuatan amal mereka sebesar apapun, itu tidak bisa membeli keselamatan, kan gitu. Artinya sia-sia. Perbuatan mereka itu tidak akan bisa mendapat nilai apa-apa, gitu. Nah, ini ya. Jadi saudara, perspektif kita mengenai perbuatan baik itu selalu jangan lupa landasannya apa. Jadi
Ada yang lebih penting, yaitu bahwa semua orang harus mengakui mereka itu hati nuraninya rusak, ya, supaya mereka boleh disucikan dan akhirnya perbuatan baiknya itu tidak sia-sia. Oke? Nah, lalu mungkin saudara sekarang, oke lah, sekarang bagaimana saya tahu bahwa hati nurani saya sudah disucikan oleh darah Kristus, ya? Tanda-tandanya apa, ya saudara? Di sini di Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ada 3 ayat ini, ya, mewakili bisa. Jadi perbuatan baik salah satunya adalah memberi sedekah, ya kan? Itu kalau disertai hasrat ingin dipuji orang. Jadi ada ayat, kalau saudara memberi pakai tangan kanan, jangan tangan kiri tahu, kan itu. Itu kan artinya saudara tidak boleh sedikit pun, ya, kita memberi sedekah. Ini memberi sedekah kan luas, ya saudara. Ada orang butuh, bukan hanya pengemis, saudara. Memberi sedekah itu bukan hanya kepada pengemis sebetulnya, saudara. Kepada orang yang sangat membutuhkan dan perlu ditolong, ya kan? Karena dalam kondisi tidak berdaya, ya, itu macam-macam saudara, ya, baik itu karena sakit, kontrakannya sudah mau habis, dipecat dari pekerjaan, ya saudara, anaknya tidak sekolah, itu kan, ya, itu basic sekali saudara, ya. Dan kita bisa menolong, dan kita kenal orang itu apalagi, ya. Kita melihat gitu kan, kita harus menolong, tetapi jangan dinodai, ya, dengan embel-embel ingin dipuji. Di sini kan apa Tuhan bilang? Orang itu tidak akan dapat upah. Artinya saudara di sorga tidak dihitung ini. Ujiannya apa saudara? Ujiannya waktu saudara memberi, orang-orang yang saudara beri tidak berterima kasih. Apakah saudara ngomel? Kalau saudara lalu mengumbar, saya sudah melakukan kebaikan. Nah, di situ saudara gagal. Saudara sebetulnya tidak memberi dengan hati nurani yang bersih. Oke? Ada banyak sekali ayat, ya. Lalu ibadah, saudara. Ibadah, ya, Tuhan Yesus itu jelas mengatakan berdoa di tikungan jalan supaya dilihat orang. Ada banyak orang datang ibadah, ya, datang ibadah ke gereja. Puasa. Sama sekali nilai itu bukan ditentukan semata-mata dari seberapa hebat tindakan ibadahnya, saudara, ya. Berdoanya setiap hari datang ke gereja, ya, mungkin ada doa subuh, puasanya seminggu 7 hari misalnya, ya, sampai semua orang tahu masalahnya itu. Nah kan Tuhan bilang kalau kamu puasa jangan mukamu muram, artinya orang jangan sampai tahu kalau bisa mah, ya, kecuali saudara dipaksa disuguhin makanan, saudara terpaksa akhirnya ngomong maaf saya lagi puasa, ya. Tetapi mukanya muram, badannya lemes, dilemes-lemesin gitu kan, ya. Saudara, itu kan supaya orang tahu saya lagi puasa gitu, ya. Saya ini orang yang taat beribadah. Saudara tidak akan dapat upah. Itu artinya apa saudara? Doa saudara tidak akan dijawab. Puasa saudara juga tidak akan berguna. Karena saudara sudah dapat upahnya itu apa? Saudara dipuji orang. Oke? Ini contoh saudara hati nurani. Oke? Yakobus pasal 3 ayat 15 mengatakan apalagi saudara, apalagi kalau niat saudara berbuat baik itu adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya lebih baik daripada orang itu. Artinya saudara didasari oleh iri hati, ya. Mungkin saudara merasa kurang dianggap baik oleh keluarga saudara, ya, oleh orang-orang yang saudara kenal, lalu saudara menunjukkan, wah saya juga bisa lah gitu kan. Lalu saudara nyumbang lebih gede gitu, ya. Itu sering terjadi di gereja-gereja ketika gereja mau membangun, nah lalu sumbangannya itu diumumkan, si Anu nyumbang berapa, si Anu nyumbang, itu sering kali terjadi persaingan saudara, angkanya apa gede-gede, ya. Di gereja-gereja besar katanya seperti itu. Jelas itu dasarnya adalah iri hati saudara, perlombaan ingin lebih hebat, ya. Di dalam gereja juga bisa.
antara umat-umat Tuhan. Lebih jauh mungkin membangun gereja apa gede-gede ya, jemaatnya apa lebih banyak. Segala usaha dilakukan. Tujuannya selalu ingin supaya saya pernah dihina sama pendeta Anu gitu ya. Saya dulu di jemaat di sana, lalu saya dihina, saya renungan saya tidak bagus, pujian saya jelek, lalu saya marah, saya jadi hamba Tuhan, lalu saya bikin gereja saya harus bisa bikin gereja yang lebih gede. Karena saya sakit hati sama pendeta saya yang dulu. Wah, saudara ya, bisa saudara seperti itu ya, bisa. Karena ingin menyombongkan diri, karena benci itu lebih menakutkan saudara. Ini hati nurani nggak pernah benar ya. Hikmatnya berasal dari setan, kata Yakobus pasal 3. Jadi saudara, nggak bisa kita cuma lihat luarnya ya, tindakan perbuatan orang-orang itu. Kita itu harus tahu ya, sudah benar belum niat di dalam kita ya. Seberapa bersihkah hati nurani kita hari ini? Silakan saudara luangkan banyak waktu, bukan untuk sibuk menilai perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain harus dikritikin ya, itu orang ada nyumbang tapi sumbangannya saudara terlalu kecil, saudara ejek-ejek, saudara juga nggak pernah nyumbang gitu kan. Nah ini kan lebih celaka lagi gitu ya. Jadi saudara tidak pernah kenal hati nurani sendiri. Seharusnya seperti pemungut cukai ya kan, nepuk dada. Kita harusnya lebih sibuk menemukan kekotoran yang masih sisa di dalam hati nurani. Sebab ini urusan kita nih nanti ketika ketemu Tuhan itu urusan sendiri. Orang lain gak bisa nolong. Ya. Saudara, untuk saudara diakui sudah punya hati nurani yang bersih dan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, itu nggak perlu orang lain kesaksian. Tuhan nggak perlu kesaksian orang lain. Nanti sorga Tuhan bilang, kamu, aku nggak kenal kamu, kamu banyak berbuat jahat, gitu kan? Kata Tuhan, nyala kamu. Lalu saudara protes. Nanti dulu Tuhan, saya punya saksi. Saya banyak pengikut saya bisa jadi saksi bahwa saya sudah berbuat baik. Nggak ada guna saudara. Sebab Tuhan jauh lebih tahu semua yang saudara lakukan, ya kan? Orang bisa memuji saudara selagi di dunia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Oke? Jadi ini penting sekali mengenali hati nurani kita, saudara. Membersihkan diri. Nah sekarang bagaimana mencuci jubah, ya kan, dan membuatnya putih. Nah tadi dikatakan bahwa hati nurani yang cemar gitu, hati nurani semua orang yang lahir dari keturunan Adam itu perlu disucikan oleh darah Kristus. Melalui apa? Melalui pengampunan. Itu ya. Darah Kristus itu menyucikan kita melalui pengampunan. Pengampunan itu bukan berarti sepihak dari Tuhan, saudara ya. Oke, ayat-ayat firman Tuhan sudah sering saudara dengar ya. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10 ya. Itu intinya begini, saudara. Saudara ingin diampuni, berarti saudara harus ngaku kan bahwa saudara sudah melakukan dosa. Kalau saudara nggak ngaku, mana bisa diampuni? Jadi saudara, hati nurani kita kalau pengen dibersihkan terus menerus ya harus ya saudara, ini pekerjaan kita. Jerilalah kita selama di dunia. Salah satunya adalah kita ingin dibersihkan sampai tidak ada noda, kan gitu, sampai tidak ada cacat celah dari dalamnya. Oke? Saudara tentu harus tahu saudara dosanya apa ini, ya kan? Tanpa saudara tahu, bagaimana saudara bisa ngaku, ya kan? Jadi pengampunan itu baru datang kalau saudara mengakui, saya memang sudah bersalah. Saya kemarin memberi tetapi dengan niat ingin dipuji, ya kan? Mengaku dan mohon pengampunan. Mohon
disucikan, ya kan gitu kan, oleh darahmu hati nurani tidak ada lagi sampai bersih, tidak lagi ingin dipuji dengan di otaknya sadar saya kalau pengen dipuji saya rugi, kan gitu aja saudara. Itu nggak apa-apa, karena iman kepada Tuhan itu adalah ingin mendapat upah dari Allah, Ibrani 11 ayat 6. Itu nggak apa-apa kalau saudara pengen dikasih upah oleh Tuhan, boleh. Seolah-olah dengan pamrih ya, saudara melakukan sesuatu karena ingin diberi. Kalau kepada Tuhan justru nggak apa-apa, boleh. Tapi kepada manusia, kalau saudara melakukannya kepada manusia, saudara nggak akan dapat upah dari Tuhan. Itu masalahnya. Jadi saudara lakukanlah kepada Tuhan supaya saudara dapat upah dari Tuhan. Itu simple. Saudara pengen dapat upah dari Tuhan atau pengen dapat dari manusia? Itu kan kebodohan lah kalau kita pikir saya mah butuhnya yang dari manusia yang kelihatan. Yang dari Tuhannya mah nggak kelihatan. Wah, bodoh sekali saudara. Karena Tuhan itu punya lebih banyak untuk memberi kepada saudara. Bahkan saudara tidak akan dapat yang paling besar, yaitu hidup yang kekal. Jadi saudara, pertama adalah kita harus menemukan mengakui dosa, baru ada pengampunan. Nah, inilah yang menuntun kita akhirnya mengalami pengudusan ya. Satu demi satu yang kita akui itu harus menjadi prinsip. Saya rugi kalau saya masih anu karena dasarnya firman ya. Nah saudara, tapi berikutnya adalah bagaimana kalau tidak sadar, tidak merasa, tidak merasa melakukan kesalahan. Ini kan antara benar dan salah ya. Ukurannya kan balik lagi saudara, soal kesadaran. Wah, masa sih ada yang tidak sadar? Iya saudara, banyak. Saya yakin saya masih tidak sadar terhadap dosa-dosa tertentu karena belum kebuka ya. Pikiran, hati belum kebuka. Jadi orang lain tahu, saya tidak tahu. Ini ya saudara, ini seringkali yang jadi masalah. Raja Daud ya ayatnya yang terkenal, ini sebuah doa yang saya sendiri selalu lakukan ya saudara ya. Dan saya yakin saudara yang tahu pasti sering melakukan. Doanya begini ya, Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Raja Daud itu mengerti betul betapa sulitnya ya melepaskan diri dari kemungkinan untuk salah. Artinya kita manusia itu kecenderungan melakukan kesalahan jauh lebih besar daripada melakukan apa yang benar. Ya. Pertama karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu yang benar ya. Dan yang ketiga yang kedua ada kemalasan saudara. Karena capek saudara. Untuk melakukan yang benar itu ada capek dan banyak secara lahiriah itu rugi ya saudara. Jadi kita harus berdoa seperti Raja Daud ya, bebaskanlah Tuhan dari yang tidak aku sadari. Orang lain semua tahu kalau saudara itu pelit, tapi saudara sendiri tidak merasa. Gimana saudara? Bagaimana bisa gitu ya? Saudara bisa mengaku dosa. Ya, akhirnya saudara celaka lah. Orang lain udah ngasih tahu, ya dari mulai ngasih kode-kode, nyindir-nyindir, ya. Ya, kalau di dalam Tuhan jadi susah karena saudara mengkritik orang lain balik ke diri sendiri gitu kan. Tetapi sebetulnya itu pengorbanan. Kalau kita mengkritik orang lain itu juga nolong orang lain gitu ya. Oke? Jadi saudara, jerih lelah kita berikutnya adalah kita minta selalu berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari yang tidak kita sadari. Ya. Ini hanya bisa terjadi terobosan dalam hidup itu kalau ini terjadi, kalau Tuhan membuka ketidaksadaran.
Karena kualitas tentang apa yang baik, apa yang benar itu walaupun orang di luar Tuhan itu sebenarnya tahu. Ya. Kualitas pekerjaan. Saudara, semakin saya merenungkan ya tentang hidup manusia. Saudara, memang di dunia ini sebetulnya tuntutan dunia mengenai value ya, mengenai selalu adalah kesempurnaan. Ya. Saudara jadi apa sekarang? Ya, saudara, pekerjaan saudara apa? Yang namanya pekerjaan saudara dilakukan dengan sempurna itu ada nilainya. Ada orang yang bisa mengerjakan jauh lebih baik dari saudara, berarti saudara jauh dari sempurna, kan gitu. Kalau orang main musik itu minimal nggak keseleo notnya kan, lagi mencet. Itu kalau main musik. Kalau ada partitur itu ngikutin ya, enak. Temponya tepat, saudara. Walaupun itu sangat sulit karena kalau dihitung pakai 0, detik pasti nggak akan tepat sih. Tetapi nilai kesempurnaan itu sebetulnya tinggi sekali ya. Itu dalam pekerjaan-pekerjaan, saudara. Jadi kita harus sadar masih sejelek apa kita dalam pekerjaan, ya kan? Di rumah cara saudara jalan, ya saudara. Cara saudara menaruh barang, apakah sudah benar? Ada yang orang main lempar ya, beledak-beleduk. Banyak barang itu di rumah jatuh, rusak karena sembrono. Ada yang kalau jalan aja masih nabrak-nabrak gitu ya. Jalan di rumah berpuluh-puluh tahun, rumah yang sama suka nabrak. Harusnya sambil merem juga saudara nggak boleh nabrak dong kalau di rumah yang sama ya. Karena selalu sembrono ya. Selalu nyari barang yang lupa tempatnya. Bikin susah banyak orang ya kan. Kalau udah barang itu dipegang sama orang itu, udah nanti nggak tahu ada di mana. Saudara. Sehingga banyak waktu yang habis ya. Nah, saudara, itu kan kalau nggak sadar wah itu tuh jelek, mana bisa saudara diperbaiki karena kesadarannya nggak ada. Semuanya begitu. Oke, waduh, Pak Jo kalau kayak begitu berat sekali ya hidup ini. Memang, saudara, itulah kesadarannya. Bukan berarti saudara harus sempurna dalam segala, nggak mungkin. Saya tidak sanggup kalau disuruh main keyboard harus sempurna. Kenapa? Karena saya cuma bisa mainnya di kunci C. Begitu ganti kunci, saya harus pakai transpose. Akhirnya main di C lagi gitu kan. Kalau sanggup nggak kamu mainnya lebih baik? Ya ada banyak hal yang lain juga yang masih saya harus. Jadi terlalu banyak. Oke, makasih. Nah ini salah satunya saya kalau khotbah terlalu panjang. Terus ada yang ngingetin. Oke, ya saudara. Nah ini ketidaksadaran itu minimal. Waktu ada orang ngingetin, saya terima kan. Saudara. Kalau waktu orang ngasih sign kecil, saudara sudah sadar. Tentu kita masih terus bergumul, ya saudara. Ada terlalu banyak, saudara. Ngomong, apalagi ini yang terakhir ya, ngomong yang paling banyak salah. Mungkin kita tidak sadar bahwa kalau kita ngomong tuh sering nyakitin orang, sering di dalamnya ada tuduhan-tuduhan. Niatnya enggak, seolah-olah niatnya enggak, tapi sembrono, ceroboh. Kalau ngomong ceroboh. Ya. Jadi selalu salah kalau ngomong. Oh saudara, saya apalagi khotbah itu nggak boleh salah, gitu ya. Nggak boleh nafsirin ayat salah. Jadi saudara sangat banyak kemungkinan salah itu sangat banyak. Artinya kita ini perlu benar ya, perlu benar-benar kita tuh selalu datang supaya Tuhan mengampuni dan lalu menolong kita menemukan yang benar, saudara. Oke? Nah saudara, bagian terakhir saya kasih PR karena saya sudah lebih dari 1 jam. Maaf, khotbah saya terlalu panjang. Saya kasih PR kepada saudara, ya. Saya ingin saudara bikin PR ya. Ini bukan maksa, bukan kewajiban tentu. Ini terserah saudara demi kebaikan kita semua. Saudara nanti pelajari 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus 6 ayat 3 sampai ayat 10. Ya, ini deskripsi atau penjabaran dari mencuci jubah dan membuatnya putih itu
Banyak, saudara. Yang tadi saya sebutkan itu hanya sebagian, ya. Tetapi sebetulnya di sini nanti disebut lagi banyak. Nah, silakan PR-nya apa sih, Pak Jo? Saudara jelasin, pakai contoh-contoh boleh, ya. Di situ nanti misalnya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Silakan dengan pengertian saudara. Ini sangat banyak sih, saudara, nggak usah semua, ya. Yang saudara rasa saudara bisa jelasin, ya. Ini maksudnya bagaimana? Boleh berupa keterangan, boleh berupa contoh-contoh tindakan. Oke, saudara, itu saja. Jadi ini PR-nya banyak, ya. Ini mungkin harus terus diulang-ulang. Bagaimana nanti mempraktekkan ayat-ayat ini dalam keseharian kita. Sekali lagi, saudara, pengharapan kita luar biasa, ya. Kita satu hari, pada hari itu kita akan ada di sini, ya. Kita ada lagunya, kalau sangkakala alam berbunyi, ku mau ada di sana. Tetapi betulkah saudara serius ingin ada di sana dengan jubah putih dan sebagai orang-orang yang menang? Buktikan hari ini, ya. Dan apakah saudara rajin mencuci jubah saudara dan membuatnya berputih di dalam darah anak domba? Kita naikkan pujian. Kita naikkan pujiannya, darahmu Yesus sucikan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Betapa indahnya kalau kita hari ini bisa melihat ke masa depan. Kita akan berkumpul dengan saudara-saudara seiman dari sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Orang-orang yang tertulis di dalam kitab suci kita, tokoh-tokoh iman yang kita kagumi, yang kita hanya dapat membayangkan hari ini kita akan bertemu. Tetapi yang lebih penting, kita akan melihat wajah Tuhan kita. Kita akan bertemu dengan para malaikat. Kita akan melihat para tua-tua dan para kerubium juga. Kita akan melihat langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Saudara, betapa indahnya hari-hari itu. Kita begitu sulit untuk kita mengukur seperti apa sukacita kita. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu Tuhan telah membayarnya dengan sangat mahal, dengan darahnya sendiri. Semuanya tidak akan pernah
kita lihat kalau Allah tidak pernah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Karena itu saudara, ketika firman Allah mengajar untuk kita menyucikan diri, hari ini firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita harus melakukan sesuatu, yaitu menyerahkan jubah kita yang kotor untuk dibersihkan oleh darah Kristus. Hati nurani kita yang kotor itu harus kita temukan, memang kotor, bukan kotor lagi. Semerah kirmisi tidak mungkin bisa bersih oleh usaha kita, oleh kerja keras kita, oleh latihan-latihan kita, oleh hikmat-hikmat yang kita pelajari sekalipun, tidak mungkin kita bisa membersihkan diri. Dan kita menyadarinya sampai hari ini betapa banyak kemungkinan untuk tetap salah. Tetapi darah itu sudah tersedia. Pengampunan itu akan menjadi milik kita, dan pengampunan itu akan terus membersihkan. Setiap kali kita menemukan noda-noda yang noda-noda yang baru kita sadari, kita bawa di hadapan Tuhan dan kita akan dibebaskan. Mari saudara, hargai darah Kristus itu dengan membuatnya begitu penting, karena hati nurani kita menjadi awal dari segala sesuatu yang keluar, baik itu di mulut, di pikiran, dan di tindakan kita. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa begitu banyak kesia-siaan yang masih kita hasilkan karena kita tidak pernah sungguh-sungguh ingin dibersihkan sampai ke dalam relung-relung hati kita. Marilah kita terus rajin datang, minta Tuhan menyadarkan di dalam doa-doa perenungan kita, di dalam hari-hari ketika kasih Allah dinyatakan lewat orang-orang yang mengasihi kita, yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Kita akan naikkan pujiannya sekali lagi. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Jangan ada lagi yang tersisa ya Tuhan, noda-noda ketidaksadaran apalagi. Biarlah Tuhan Engkau yang mempercepat kesadaran itu timbul di dalam hati kami ya Tuhan. Beri kami kepekaan yang lebih, agar kami ini menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kami. Betapa banyak kami boleh menyadari orang-orang yang tersandung, orang-orang menjadi muak terhadap kemunafikan yang kami terus-menerus tunjukkan ya Bapak, sehingga melemahkan iman banyak orang dan menjadi sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, bukan saja
Ya Tuhan, di dalam perkataan, di dalam sikap sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditanggung jawab kami dimanapun kami bekerja, bahkan sebagai ibu-ibu rumah tangga, biarlah kami boleh menyadari seberapa sudah kami ini melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya Tuhan, di hadapan-Mu dengan hati nurani yang bersih, bukan untuk dipuji orang, bukan karena kesal, bukan dengan kemarahan, ya Tuhan, tetapi karena kami ingin, ya Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menolong, ya Tuhan, jemaat-jemaat yang Kau kasih, karena apapun yang terjadi dengan dunia ini, ya Tuhan, tujuan kami sudah jelas. Kami ingin pada hari itu ada di sana. Ya Tuhan, ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, kami ada di sana, akan bersama-sama dengan Engkau, bahkan melihat Engkau wajah dengan wajah. Tuhan, kami menyadari bahwa kami harus ada di sana pada hari itu. Dan apapun yang harus kami bayar, ya Tuhan, semahal apapun, kiranya kami tidak merasa rugi ketika kami harus membayarnya. Tuhan menolong kami semua, ya Bapak. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang Bapak sediakan lewat janji-janjinya. Janji-janji di kehidupan yang kekal itu sudah jelas, tetapi marilah kita mengerjakan bagian kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk hidup terus berkemenangan, karena Roh Kudus selalu siap sedia mengajar dan membimbing dan menegur kesalahan-kesalahan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan menolong kita sejak hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau